pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai standar cantik itu harus putih. Kata siapa? Tapi pernah gak sih kalian itu kepikiran kayak iklan-iklan skincare zaman sekarang itu menjanjikan kulit kita akan menjadi lebih putih, kulit kita akan menjadi lebih cerah, bersinar. Kenapa coba? Ternyata pada zaman penjajahan, kulit putih itu memiliki status yang tinggi dan simbol kekuasaan. Coba kita lihat dari sejarahnya. Ternyata iklan-iklan produk skincare yang menawarkan brightening, whitening itu memiliki keterkaitan dengan pada masa zaman kolonial. Emang iya? Iya tahu. Penjajah berkulit putih itu biasa dibilang elit dan superior. Sedangkan kulit sawo matang yang biasa dimiliki pribumi itu dibilang gelap dan kusam. Nah, dari situlah muncul bahwa putih itu cantik. Standar itu masih berlaku tahu sampai sekarang. Bahkan banyak sekali orang-orang yang membuat produk skincare yang memutihkan, mencerahkan, ya enggak? Iklan-iklan skincare yang menawarkan whitening, brightening, itu bisa kita analisis loh dengan perspektif postkolonialisme, teorinya Edward Said melalui bukunya Orientalism. Orientalism bukan hanya soal studi atau pengetahuan tentang Timur, tapi lebih kepada doktrin politik yang digunakan Barat untuk menguasai dan mendominasi Timur. Jadi, ini bukan cuma soal pengetahuan, tapi juga kekuasaan. Dan inilah yang terjadi sekarang. Iklan-iklan dengan produk whitening ataupun brightening menjanjikan bahwa kulit yang lebih putih itu lebih cerah, lebih bersih. Apalagi dengan mengundang brand ambassador dari Korea. Apa nggak semakin tertarik tuh buat membelinya? Aduh. Inilah salah satu warisan kolonialisme yang terjadi sekarang. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Kompasiana dan Fokus Sumber pada tahun 2024, fenomena ini dijelaskan sebagai bentuk dari hegemoni budaya, di mana kulit putih itu menjadi tolak ukur atau standar kecantikan. Standar ini tidak hanya muncul pada masa kolonial, bahkan masih terjadi kan hingga saat ini. Apalagi diperkuat tuh dengan adanya dominasi industri kecantikan modern. Melalui iklan-iklan yang menawarkan whitening dan brightening, industri tersebut membentuk dan mempertahankan definisi kecantikan yang berakar pada proses historis dan struktural. Penggunaan skincare seharusnya didasarkan pada kebutuhan dan kenyamanan pribadi saja, bukan karena dorongan untuk memenuhi ekspektasi terhadap standar kecantikan yang dibentuk oleh budaya asing. Pandangan ini juga ditegaskan loh oleh L. Ayu Saraswati dalam bukunya Putih, Warna Kulit, Ras dan Kecantikan di Indonesia Transnasional, yang mengungkapkan bahwa standar kecantikan kulit putih merupakan produk dari kolonialisme dan patriarki yang menindas perempuan dengan memaksakan definisi kecantikan yang semakin sempit dan homogen. Aku nggak anti skincare kok, aku juga pakai, tapi bukan buat memenuhi ekspektasi orang lain ataupun mengikuti standar orang lain. Aku pakai karena aku ingin merawat kulitku yang sedang bermasalah. Ini adalah soal kesadaran bahwa self-care bukan berarti mengejar standar kecantikan asing, tapi tentang mencintai diri sendiri dalam kondisi apapun. Aku cantik meski nggak putih. Aku berharga karena aku merawat diriku. Karena pada akhirnya skincare itu bukan soal memenuhi ekspektasi orang lain, tapi tentang self-love. Bukan tekanan, bukan tuntutan, tapi pilihan. Terima kasih semuanya. Salam sehat.